anak saya. Dia pernah cerita sama saya. Masya Allah teman-temannya, sungguh sedih melihat bapak ini yang kelihatan sangat sedih melihat anaknya dinikahi bahkan sampai sudah hamil katanya. Tentu ini perbuatan yang bejat kalau saya mengatakan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'an teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini teman-teman ya, saya mendapatkan sebuah berita yang cukup viral di sosial media, yang mana ada sebuah pondok pesantren yang pimpinannya itu menikahi anak di bawah umur tanpa sepersetujuan ayahnya. Dan setelah diselidiki teman-teman ya, ketua dari Ponpes dari Lumajang, daerah Jawa Timur ini berinisial ME. Setelah ditelusuri memang benar adanya bahwa ketua pondok pesantren tersebut memang sudah menikah sirih, yaitu menikah secara sirih dengan anak tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tentu saja teman-temannya berita ini mengejutkan dan membuat ayah kandungnya ini cukup histeris. Aneh-aneh saja teman-temannya, pondok pesantren di zaman sekarang ini kok bisa gitu menikahi santrinya tanpa ada walinya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tentu saja ini teman-teman ya, kalau saya mengatakan nikah secara tidak sah karena tidak ada walinya. Dan pastinya orang tuanya itu histeris dan sangat sedih mendengar kabar ini ketika mendengar anaknya dinikahi secara sirih tanpa diberitahu oleh ketua pondok pesantren tersebut. Dan ini teman-teman ya, coba kita langsung simak saja penjelasan dari orang tua santriwati tersebut, di mana terlihat bapak ini sangat sedih mendengar berita tersebut. Coba kita langsung simak videonya. Anak bapak kemudian dinikahi masih di bawah umur. Ini awal mula ceritanya seperti apa, Pak? Anak saya itu dikabarkan hamil di kampung. Ternyata saya tanyakan kepada anak saya, benar. Ternyata anak saya itu sudah dinikahi siri sama Eri. Karena anak saya dia pernah cerita sama saya. Masya Allah teman-temannya, sungguh sedih melihat bapak ini yang kelihatan sangat sedih melihat anaknya dinikahi bahkan sampai sudah hamil katanya. Tentu ini perbuatan yang bejat kalau saya mengatakan teman-temannya. Kok bisa gitu, ketua pondok pesantren yang jelas mungkin dia itu berilmu lah. Nah, yang namanya ketua pondok pesantren pasti orang berilmu, tapi malah menikahi santriwatinya tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Tentu ini perbuatan yang tidak senonoh kalau saya mengatakan ya. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Hancur sakit. Baik Pak Matrokim, pada saat mungkin putri Bapak bertemu dengan Bapak, apa yang dia sampaikan? Apakah mungkin ada ancaman mungkin Pak sehingga dia takut untuk menceritakan yang sebenarnya kepada orang tuanya? Atau bagaimana kondisi psikis dari anak Bapak saat ini? Karena saya sekarang trauma, tidak pernah keluar rumah karena malu. Tuh teman-teman ya, anaknya itu sampai trauma dan tidak berani keluar rumah karena malu. Ya jelas malu lah, anak masih umur 16 tahun, sudah hamil, bahkan nikahnya secara diam-diam lagi. Tentu anak tersebut akan malu lah pastinya. Malu pada teman-temannya, malu dengan status dirinya yang sudah tidak gadis lagi. Tentunya harus diusut teman-teman ya, pondok pesantren seperti itu. Dan ketua pondok pesantrennya itu harus dipenjara kalau saya mengatakan. Kepada lingkungan, saya sedih sekali. Dan itu adalah itu. Hancur hati saya. Saya minta kepada Bapak dan terhormat Bapak Polres Lumajang, saya minta kebijaksanaannya untuk memproses ini secara
cepat. Karena saya tidak kuat melihat ramai orang-orang membicarakan anak saya. Saya gak kuat rasanya. Pak Matrokim, saat ini anak sudah berada bersama keluarga sekarang atau di mana posisinya? Sama keluarga. Sama keluarga. Tapi kalau Pak Iya. Matrokim atau keluarga dari Bapak ini sempatkah bertemu dengan pelaku ini? Sempat. Dia datang Apa yang kemudian ke rumah. dibicarakan? Kalau saya tidak mau terima kalau anak saya digitukan. Biarkan dia mau minta maaf pun saya tidak akan terima. Ternyata teman-teman ya, Bapak ini orang tua dari santriwati ini sudah pernah bertemu ternyata dengan pimpinan pondok pesantren tersebut. Bisa jadi teman-teman ya, ini sudah akal-akalan dari ketua ponpes tersebut. Mungkin karena melihat anaknya Bapak ini cantik, jadi kepincut lah, namanya juga laki-laki. Kalau anak saya kan gitu kan. Jadi kasih cerita pada saya orang tuanya. Dan begitulah teman-teman ya, cerita dari Bapak santriwati ini yang melihatnya sangat sedih lah kalau saya mengatakan. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya pulang-pulang sudah berbadan dua, bahkan nikahnya pun itu tidak diberitahu sama sekali oleh ketua pondok pesantren yang menikahnya tersebut. Tentu orang tuanya ini akan sangat marah dan sangat histeris lah mendengar berita tersebut. Ya, semoga saja teman-teman ya, ketua pondok pesantren tersebut segera diusut oleh pihak kepolisian dan segera diadili. Dan sebenarnya teman-teman ya, kasus seperti ini sudah sering sekali kita jumpai di berbagai pondok pesantren. Banyak sekali kasus-kasus yang tentang tidak jauh-jauh lah dari perempuan. Bahkan ada yang santriwati yang sudah hamil tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, tanpa dinikahi. Itu ada juga di berbagai pondok pesantren. Dan disinilah teman-teman ya, itu sebagai renungan untuk kita, agar kita berhati-hati dalam mencari tempat pondok pesantren yang kelak kita akan hadiahkan untuk anak kita. Jangan sampai teman-teman ya, kita memberikan pondok pesantren yang salah dan akhirnya pondok pesantren tersebut menghancurkan harapan kita tentunya. Dan pastinya harapan kita kepada anak kita yang mondok tersebut itu hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa mendoakan kita. Tentu harapan itu pasti kita selalu impikan teman-teman ya. Namun setelah kejadian seperti ini, tentu kita akan sakit hati dan sangatlah terpukul dengan berita-berita yang seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya himbau kepada teman-teman semua yang mempunyai anak perempuan lah untuk lebih berhati-hati lagi dalam memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Memang target dari laki-laki atau dari ketua pondok pesantren tersebut kebanyakan targetnya itu adalah perempuan. Dengan iming-iming mereka akan menjadikan mereka istri dan ya katanya mendapat barokah lah kalau menikahi seorang ulama, seorang ketua pondok pesantren. Dan itulah iming-iming mereka yang kita takutkan. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga menjadi renungan untuk kita agar kita lebih hati-hati lagi untuk memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.